Oke, sekarang kita akan mencoba untuk struktur kontrol berikutnya, yaitu struktur kontrol untuk for. Nah, struktur kontrol for di sini digunakan untuk mengulang suatu block statements atau biasa kita sebut sebagai perulangan di sini, dengan memberikan suatu counter sebagai penghitung dari perulangan itu. Nah, untuk flowchart-nya, langkah awalnya di sini adalah melakukan inisialisasi awal dari suatu nilai variabel. Lakukan inisialisasi, setelah inisialisasi, di sini ada perbandingan suatu kondisi. Setelah kondisi itu dibandingkan, apakah logikanya benar? Kalau benar, maka dia akan mengeksekusi suatu proses atau mengeksekusi suatu statement yang ada di dalam fungsi for. Jika salah, maka dia akan mengeksekusi program yang di luar fungsi for. Ini untuk flowchart-nya. Kemudian untuk sintaksnya di sini for initialization condition increment. Initialization ini adalah untuk inisialisasi nilai awal dari variabel. Condition di sini untuk perbandingan suatu kondisi. Increment di sini bisa digunakan untuk increment dan decrement, penambahan satu atau pengurangan satu. Jika kondisi itu benar, maka dia akan mengeksekusi statement yang di sini, yang ada di dalam fungsi for. Kemudian untuk contohnya, di sini nanti kita akan membuat LED dari LED 1 dan LED 2 ini bernyala berkedip bergantian, berulang-ulang. Berkedip 5 kali untuk LED 1 dan LED 2 juga berkedip 5 kali. Nah, kemudian untuk kode programnya di sini langkah awalnya adalah kita inisialisasi dulu integer LED sama dengan 2. LED 1 ada di pin D2, kemudian integer LED 1 ada di pin D3. Nih, setelah itu kita inisialisasi dia sebagai output mode LED output pin mode LED 1 dia juga sebagai output. Nah, kemudian untuk kode programnya di sini ada di dalam void loop. Di sini fungsi for integer data sama dengan 1. Di integer variabel data nilai awalnya adalah 1, kemudian kondisi data kurang dari sama dengan 5. Apakah data itu nilainya kurang dari sama dengan 5? Kemudian ada increment di sini. Data plus. Nah, setelah selesai kita akan membuat kode program jika nilai perbandingannya itu benar. Digital wrap let, height, delay 500 milisecond atau setengah detik. Digital wrap let, low. Kemudian kita delay lagi setengah detik. Nih, jadi untuk scanningnya di sini pertama adalah dia menginisialisasi data nilai awalnya adalah 1. Setelah itu dibandingkan data itu kurang dari 5 atau tidak. Karena 1 berarti dia kurang dari 5, benar. Maka dia akan mengeksekusi ini. Dia akan menyalakan blink pada LED. Setelah itu data plus. Nah, data plus ini adalah fungsinya adalah untuk menambahkan data itu dengan 1. Maka tadi yang nilai awalnya 1, ketika data plus maka data tambah 1. Nilainya jadi 2. Setelah itu dibandingkan lagi. Apakah dia kurang dari 5? Kalau benar, maka
dia akan mengeksekusi program dalam fungsi for ini. Begitu seterusnya, data plus sampai nilai data kurang dari 5 ini tidak tercapai. Begitu sudah kondisinya tidak benar atau tidak tercapai, maka dia akan mengeksekusi program bawahnya. Di sini ada perintah lagi, for integer data sama dengan 5, data lebih besar sama dengan 1, kemudian data min. Ini untuk increment-nya. Sorry, decrement-nya. Tadi plus untuk increment, sekarang min. Di sini kita gunakan untuk decrement-nya. Setelah itu, ada kode program dalam fungsi for berikutnya. Di sini adalah untuk membuat blink pada LED yang kedua. Ini saya copy saja. Ini untuk LED 1. Di sini LED 1. Nah, untuk bacanya di sini nilai awalnya data itu adalah 5. Setelah itu dibandingkan, data lebih besar sama dengan 1. Karena 5, maka nilainya adalah lebih besar dari 1. Kondisinya benar. Maka dia akan mengeksekusi ini. Setelah itu data min. 5 dikurangi 1, min. 4. Nilainya 4 sekarang. Dibandingkan lagi, data lebih besar sama dengan 1. 4 itu berarti dia lebih besar sama dengan 1. Kondisinya benar, maka ini akan dieksekusi lagi. Kemudian data min lagi, begitu seterusnya sampai data lebih besar sama dengan 1 ini sudah tidak terpenuhi lagi. Begitu sudah tidak terpenuhi lagi, maka scanningnya akan keluar dari fungsi for. Ini akan kembali ke atas lagi. Maka LED itu akan menyala berkedip bergantian sejumlah 5 kali. Oke, kemudian kita verify kode programnya. Ada yang salah enggak? Masih ada yang salah. Kurang titik koma di sini. Kita verify lagi. Oke, sudah dan compiling. Kalau sudah dan compiling, kita run di sini. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nah, ini dia akan bekerja bergantian begitu seterusnya. Inilah contoh untuk fungsi for.